Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas metodologi penelitian MAP dengan topik teknik analisis triangulasi bagian 2 pada sesi 37. Jika menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Sesi ini merupakan lanjutan sesi 36 MEP, yaitu Teknik Analisis Triangulasi bagian 1. Selamat mengikuti. Kita lanjut dengan pembahasan jenis-jenis triangulasi utama dalam kurung Densin 1978, yaitu 4. Triangulasi metodologi dalam kurung Methodological Triangulation. Konsepnya, menggunakan berbagai metode penelitian yang berbeda untuk mengkaji masalah penelitian yang sama atau aspek-aspeknya. Ini bisa dilakukan dalam suatu pendekatan dalam kurung kualitatif saja atau lintas pendekatan, yaitu dalam kurung kualitatif dan kuantitatif. Subtipenya yaitu within method triangulation, menggunakan variasi metode dalam satu pendekatan. Dalam kurung misal, berbagai teknik pengumpulan data kualitatif seperti wawancara mendalam, observasi partisipan, analisis dokumen, FGD atau focus group discussion. Between method dalam kurung across method triangulation, dalam kurung sering disebut mixed method, yaitu menggabungkan metode dari paradigma berbeda, biasanya kualitatif dan kuantitatif, dalam kurung misalnya survei kuantitatif plus wawancara kualitatif mendalam. 4. Triangulasi metodologi dalam kurung methodological triangulation yang merupakan lanjutan dari sebelumnya. Cara kerjanya, data yang dikumpulkan dengan metode yang berbeda dianalisis secara terpisah terlebih dahulu. Kemudian, temuan dari masing-masing metode dibandingkan dan diintegrasikan untuk melihat konvergensi. Dalam kurung temuan saling mendukung. Komplement, dalam kurung temuan saling melengkapi dan memberikan detail berbeda. Divergensi, dalam kurung temuan tampak bertentangan sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut, atau perkembangan, dalam kurung satu metode membimbing penerapan metode berikutnya. Contohnya, dalam kurung Western Method, dalam penelitian etnografi tentang komunitas, peneliti menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam dengan informasi kunci, dan analisis dokumen resmi komunitas. Temuan dari observasi tentang dinamika rapat diperdalam dengan wawancara tentang persepsi anggota dan dikontekstualisasikan dengan aturan tertulis dalam dokumen. Contoh dalam kurung between method. Penelitian pertama-tama dilakukan survei untuk mengidentifikasi pola umum sikap guru terhadap kebijakan baru dalam kurung kuantitatif. Berdasarkan hasil survei, peneliti kemudian melakukan wawancara mendalam dalam kurung kualitatif dengan sampel guru yang dipilih secara strategis untuk memahami alasan dibalik sikap-sikap yang teridentifikasi dalam survei. Kita lanjut membahas tahapan menerapkan triangulasi dalam analisis. 1. Perencanaan dalam kurung desain penelitian, yaitu tentukan jenis triangulasi mana yang akan digunakan, dalam kurung bisa kombinasi, berdasarkan pertanyaan peneliti dan konteks. Rancang strategi pengumpulan data yang memungkinkan triangulasi, dalam kurung misal, siapa sumber datanya, metode apa yang dipakai, apakah melibatkan peneliti lain. Siapkan instrumen dan protokol yang sesuai. 2. Pengumpulan data, yaitu lakukan pengumpulan data dari berbagai sumber, garis miring, dengan berbagai metode, garis miring, dengan peneliti lain sesuai rencana. Dokumentasikan proses dengan cermat. 3. Analisis data. Analisis awal, yaitu analisis data dari masing-masing sumber garis miring metode secara terpisah
menggunakan teknik analisis kualitatif standar, dalam kurung misalnya analisis tematik, analisis naratif, analisis isi. Identifikasi temuan kunci. Tentukan temuan utama dari setiap set data atau setiap metode. Proses triangulasi, konvergensi garis miring penguatan, dalam kurung convergence garis miring corroboration. Cari area di mana temuan dari berbagai sumber garis miring metode saling mendukung dan memperkuat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri terhadap validitas temuan tersebut. Contoh, guru A mengatakan X, observasi menunjukkan perilaku X, dokumen mendukung perlunya X. 3. Analisis data. Inti triangulasi yang merupakan lanjutan sebelumnya. Komplement dalam kurung complementarity. Identifikasi bagaimana temuan dari satu sumber garis miring metode memberikan detail, nuansa atau dimensi yang berbeda yang melengkapi dan memperkaya pemahaman dari sumber garis miring metode lain. Temuan tidak identik tapi saling melengkapi seperti kepingan puzzle atau teka-teki. Contoh, survei menunjukkan tingkat stres tinggi dalam kurung apa? Wawancara mengungkapkan sumber stres utama adalah beban administrasi dalam kurung mengapa? Divergensi garis miring ketidaksesuaian. Dalam kurung divergence, dissonance, garis miring contradiction. Waspadai dan selidiki secara mendalam area mana temuan dari sumber garis miring metode yang berbeda tampak bertentangan atau tidak konsisten. Ini bukan kegagalan tapi kesempatan berharga. Jelajahi alasan di balik perbedaan, dalam kurung misal perbedaan perspektif partisipan, konteks situasi yang berbeda, bias metode. Penjelasan atas perbedaan ini seringkali menghasilkan wawasan yang paling dalam dan bernuansa. Contohnya, manajemen mengatakan program sukses dalam kurung wawancara, tetapi observasi menunjukkan partisipasi karyawan sangat rendah. Perkembangan dalam kurung development, gunakan temuan dari satu metode untuk menginformasikan atau mengembangkan penerapan metode berikutnya dalam desain penelitian campuran. Contohnya, temuan tidak terduga dari wawancara digunakan untuk menambahkan pertanyaan baru dalam survei putaran kedua. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.